Swastiastu, salam kedamaian untuk kita semua teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan diberikan banyak keberlimpahan, kemudahan, dan dijauhkan dari semua hal-hal yang negatif. Di kesempatan kali ini kita masuk di dalam pembacaan general energy reading untuk zodiak, masih di Sagittarius untuk di bulan Agustus. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Perkenalkan ya, yang baru bergabung di channel aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master, dan juga kalian bisa langsung konsultasi bareng aku dengan cara mengklik link yang ada di description box. Sagittarius, kita akan lihat peruntungan, kesehatan, dan keuangan. Peruntungan, kesehatan, dan percintaan. Kenapa aku bolak-balik? Oke, langsung aja kita shuffle. The universe tell me the truth about. Oke, kita punya Seven of Wands. Di dalam peruntungan ada yang sedang memproteksi diri. The Lovers di dalam di dalam kesehatan kita punya The Lovers. One more card please. I need one. Oke. Ada Knight of Wands. Knight of Wands ini bisa berbicara tentang energi. Ada yang sedang penasaran dengan seseorang mungkin gitu ya. Oke, di bottom deck energinya kita punya The Three of Cups. Well, ini bulan Agustus bakal jadi bulan yang penuh dengan penuh dengan pertemanan, selebrasi, bakal banyak pertemuan dengan orang baru juga di bulan Agustus nanti buat kalian-kalian yang berzodiak Sagittarius. Oke. Pertama aku ngelihat di dalam Seven of Wands ada yang sedang berjuang, ada yang sedang kayak mempertahankan posisinya yang mungkin terancam, atau ada yang sedang kayak bersusah payah untuk berjuang mendapatkan kebebasan finansial. Karena Seven of Wands ini ngomongin tentang perjuangan ya. Jadi aku ngelihat sebenarnya dari segi peruntungan secara finansial kamu dapat sesuai dengan effort yang kamu lakukan. Ya, kamu bisa sebenarnya cukup aman. Orang-orang Sagittarius ini bakal cukup aman di bulan Agustus, tapi memang effort yang lebih keras itu kita perlu lakukan. Effort yang lebih mungkin gak manusiawi itu kita harus lakukan. Kayak mungkin di bulan Agustus nanti kayak kalian tuh bakal banting tulang, banting harga, banting diri, kayak banyak hal yang kayak kalian tuh bakal mengeksplor, tapi ini bakal mati-matian gitu. Tapi kalau dibilang sulit-sulit banget enggak, tapi kalau dibilang enak-enak banget juga enggak. Karena Seven of Wands ini juga ngomongin tentang kompetisi ya. Jadi bisa saja ada persaingan bisnis yang mungkin tidak sehat yang terjadi. Orang-orang akan melihat kamu tuh sebagai saingan di dalam bisnis, dan mungkin mereka akan sudah melakukan banyak hal-hal yang berhubungan dengan menjatuhkan bisnismu. Jadi perlu berhati-hati kalau kalian saat ini memiliki bisnis. Kalian perlu banget memproteksi bisnis kalian, dan perlu banget berinovasi supaya bisnisnya tetap bisa bertahan dengan segala macam kemampuan yang kalian miliki. Kalau di dalam karir aku ngelihat juga ada jealousy ya. Jadi mungkin kalian bakal dikasih pressure yang kuat, tekanan yang banyak, dan ya itu aku lihat kayak banyak hal yang harusnya ini bukan job deskmu, tapi kamu nggak bisa ngelawan perintah bosmu, dan kamu nggak mau yang ngikutin aja apa yang sudah jadi alurnya gitu ya. Tapi menurut aku kamu juga punya hak untuk mempertanyakan apakah hal ini harus aku lakukan apa tidak. Kalau dibilang ada uang, ada, karena di Seven of Wands ini hasil dari kerja kerasmu. Ada kerja, ada hasil gitu. Tapi menurutku lebih kerja yang kalian dapatkan ini lebih capek, lebih lelah, lebih letih, lebih lesu ketimbang kayak sebenarnya kalau kalian mau ngikutin energi dari Three of Cups, bottom deck energinya, mungkin lebih banyak kalian minta bantuan orang lain. Kalau saat ini kalian ngerasa bisnis kalian stuck dan kalian nggak tahu harus bagaimana, sudah saatnya mencari ahli sih sebenarnya, mencari orang-orang yang memang ahli di dalam bidangnya, belajar lagi ke orang lain, atau sekedar mencari karyawan baru. Itu bakal jauh ngebantu kalian untuk membackup waktu yang terbuang di dalam usahanya. Sedangkan kalau di dalam karir, aku ngerasa kamu tuh harus banyak bekerja sama dengan orang lain. Kalau nggak bisa nih.
ya mungkin teman-teman yang kayak ngerasa kamu tuh saingan, kamu harus dekatin lebih baik daripada sebelumnya, mungkin melakukan komunikasi supaya tidak ada energi kemarahan yang dia timbulkan terhadap keberhasilanmu, kerajinanmu gitu. Karena kamu mungkin terlalu rajin juga ya, terlalu bekerja keras, jadi kamu kadang juga dielu-elukan di dalam kantor dan jealousy itu terjadi gitu. Kita nggak bisa membentengi jealousy karena memang mungkin pekerjaan kita lagi bagus-bagusnya, dikasih pressure yang banyak, tekanan yang banyak, tapi bonusnya bagus sih menurut aku, sesuai kerja keras dengan hasil yang banyak itu sih. Kalau dibilang sulit-sulit banget enggak, tapi pikiran kita juga kayak nanti ke bawah suasana yang aku kayaknya capek deh, kayaknya aku tetap pressure deh. Itu bakal kalian dapatin sih sebenarnya menurut aku. Kalau dibilang beruntung, aku nggak ngelihat kalian itu beruntung sih sebenarnya, tapi hasil kerja keras tidak akan berbohong. Ya bisalah untuk liburan-liburan pergi ke Bali, nanti hasil dari kerja keras kalian gitu. So usahanya tetap akan berkembang, hanya saja mungkin kita sudah mulai aware dengan apa yang harus kita lakukan, inovasinya, apa yang banyak hal yang harus kita lihat supaya kita nggak perlu kerja keras tapi kerja cerdas ya teman-teman. Ya begitulah di dalam peruntungan, mungkin di bulan Agustus nanti kayak ada sesuatu yang kalian harus pelajari dan harus kalian rubah secara finansial ataupun secara bisnis dan pekerjaan ya. Kita lihat bagaimana Lenormand berkata tentang hal ini. Ada The Cross ya. Ini bisa saja ada konflik-konflik kepentingan ya, konflik of interest, yang dimana mungkin ada saingan-saingan yang tidak sehat. Dan mungkin kartu The Cross ini menggambarkan ya harus ada penyelesaian dalam konflik-konflik yang mengakibatkan finansialmu tidak stabil, atau bahkan mengakibatkan konflik pendapatan usahamu tidak maksimal, atau bahkan di dalam pekerjaan mungkin ada yang memang iri dengki dan kamu sudah harus approaching orang-orang yang mungkin terlihat di depan baik tapi di belakang sudah negatif. Kamu harus approaching mereka dengan cinta sebenarnya kalau dilihat dari kartu The Cross itu. Jadi definitely menurut aku ya, dilihat dari kartu The Cross ini banyak hal yang akan membuatmu itu lelah secara pikiran. Banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan jalanmu, tapi kamu mau gak mau harus lakukan. Karena esensi dari Seven of Wands ya perjuangan gitu. Kompetisi yang tidak sehat ini akan terjadi. Jadi semesta mungkin mau kamu untuk memproteksi apa yang kalian perlu proteksi. Ya gitu ya teman-teman. The Cross itu sebenarnya first warning nih. Ada red flag pertama yang orang-orang Sagittarius harus perhatikan, bahwa kita mungkin akan dipertemukan dengan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan kita harus tetap strong di dalam mempertahankan apa yang memang menjadi milik kita. Gitu ya teman-teman. Aku langsung masuk ke dalam kesehatan. Itu mungkin sudah cukup pesan yang aku sampaikan di dalam peruntungan. Dan di dalam kesehatan kita punya kartu The Lovers. The Lovers ini sebenarnya kartu yang menggambarkan keinginan, desire gitu ya, hal-hal yang sifatnya sesuatu yang sedang kalian lakukan. Ada apa ya istilahnya tuh, ada bentuk dari pola mencintai diri sendiri yang kalian lakukan sehingga tubuh orang-orang Sagittarius ini lebih sehat secara mentally, spiritually, dan physically. Jadi menurut aku kalian tuh mungkin sedang melakukan banyak self love, sedang melakukan banyak healing terhadap diri sendiri, sedang memaafkan diri sendiri di masa lalu, dan proses-proses healing ini memang benar adanya bakal membantu kamu untuk keluar dari zona-zona yang tidak nyaman, dan kamu bertransformasi menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat, lebih open minded gitu sih. Ada proses memaafkan diri sendiri sih menurut aku, dan kalian memang sudah lagi bagus-bagusnya untuk self healing. Mungkin kalian beberapa di antara orang-orang Sagittarius saat ini sedang mencoba metode-metode meditasi, mungkin yoga, atau ada beberapa yang mungkin mulai lagi nge-gym gitu. Jadi kayak kalian ini sedang melakukan banyak self love yang nggak harusnya kalian nggak pikir ini kalian bisa lakukan gitu. Jadi kalian mendorong diri kalian untuk melakukan self love. Secara garis besar di dalam kesehatan aku ngelihat ada pertumbuhan yang sangat signifikan ya, yang mungkin kayak kalian di beberapa bulan lalu sedikit naik berat timbangan, sekarang kayak kalian tuh sudah berada di tubuh yang ideal. Atau kalau sekarang baru kalian mulai, fase-fase perubahannya mungkin di Desember. Jadi keep on going ya, karena semesta kayak juga kasih jalan kalian untuk self love, dan self love ini memang berguna buat kalian secara mental, fisikal, dan spiritual. Gitu ya teman-teman. Dan kita akan lihat bagaimana kartu Lenormand berkata The Garden.
Ya, ada pertumbuhan yang sangat baik di dalam mental kalian. Atau bahkan beberapa di antara kalian sedang fokus-fokusnya ke dalam hal yang sifatnya spiritual. Ada yang mungkin sedang belajar tarot untuk memperdalam diri dia sendiri. Atau bahkan ada yang sedang mempelajari spiritual dengan menonton film-film YouTube atau yang berhubungan dengan spiritual. Jadi memang ada kesan-kesan terjun ke dalam spiritual, dan hal-hal yang sifatnya spiritual ini membuat kalian nyaman dan kalian bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dan open-minded. Bagus sih menurut aku, keep on going aja, karena The Garden di sini menandakan ada kenyamanan yang kalian rasakan dan membuat intimasi di dalam diri kalian sendiri. Self love-nya bekerja dengan baik ya. Atau kalau kalian saat ini mungkin sakit, yang harus kalian lakukan harus self love, mencintai diri sendiri dengan cara melupakan masa lalu dan berdamai dengan masa depan gitu. Present moment is the key buat kalian-kalian yang berzodiak Sagittarius. Kira-kira itu yang bisa aku sampaikan dalam kesehatan. Kita langsung masuk ke dalam percintaan. Dalam percintaan kita punya Knight of Wands ini teman-teman ya. Knight of Wands ini sebenarnya esensi dari energi. Mungkin beberapa dari energi orang-orang Sagittarius sedang berada di fase menyukai seseorang gitu. Menginginkan orang itu menjadi milik kita. Energinya sih arahnya ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan kalau saat ini kalian sedang berhubungan dengan seseorang, energinya lagi renggang, tapi kalian berusaha untuk merekatkan gitu ya. Tapi karena Knight of Wands ini ngomongin hal-hal yang positif ya, jadi aku yakin hubungan kalian ini sebenarnya baik-baik aja, cuma beberapa yang tertangkap bahwa satu ingin lepas, satu ingin bebas, satu ingin dekat gitu. Jadi kayak on off energi on dan off ini terjadi di dalam percintaan kalian. Bahkan sebenarnya mungkin beberapa energi Sagittarius menginginkan kebebasan gitu. Kamu mungkin menginginkan kebebasan dari pasanganmu. Tapi once kamu sudah bebas, kamu kangen dengan pasanganmu. Jadi kayak complicated feeling gitu. Karena once ini berbicara tentang itu. Kalau kalian menyukai seseorang, alangkah baiknya mungkin kalian sudah harus jujur dan terbuka tentang perasaan kalian sendiri. Jangan dipendam. Kalau dipendam mungkin kesempatannya akan diambil orang. Kalau jomblo-jomblo nih memang harus ngomong, harus mengutarakan pendapat di dalam diri sendiri gitu ya. Dan kalau kalian jomblo juga, Knight of Wands ini menandakan kalian harus berubah secara vibrasi. Kalian harus memiliki energi yang sifatnya charming, sifatnya attraction. Sudah mulai kayak membenahi diri, apa yang harus aku rubah nih, kenapa aku sampai sekarang jomblo. Mengevaluasi diri, mengvaluasi diri sendiri ya. Ya, karena sudah melakukan self love, harusnya kalian sudah lebih baik sih secara fisik, terlihat mungkin lebih fresh, secara mental mungkin sudah lebih have fun gitu ya, sudah pembawaannya cantik, menarik, fun. Sedangkan secara spiritual ya kalian sudah lebih open minded menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada. Aku yakin Knight of Wands ini berbicara tentang positive news, positive changing, dan positive attraction. Ya, kalau kalian saat ini berkonflik dengan pasangan kalian, akan ada fase di mana kamu dengan pasanganmu itu berobat jalan gitu ya. Berobat jalan yang mungkin akan lebih baik secara komunikasi, atau komunikasi-komunikasi yang hancur bakal diperbaiki oleh semesta, dan semesta akan kasih jalan yang terbaik. Ini ada The Bear ya, semangat sama dengan Knight of Wands, energinya sama. Jadi mungkin ada semangat-semangat baru yang hadir di dalam hidup orang-orang Sagittarius nih di bulan Agustus. Jadi kayak kalian tuh punya confident banget bahwa hubungan ini akan bertahan dan diperbaiki dan memperbaiki. Keinginan untuk memperbaiki itu sangat besar. Jadi menurut aku ya mau gak mau memang jalanin aja apa yang sedang menjadi concern kalian di dalam percintaan gitu. Apapun drama-drama yang ada, ini bakal menguatkan satu sama lain. Kalian bakal jauh lebih baik secara komitmen, dan mungkin dia juga akan mengakui kesalahannya kalau memang ini ada kesalahan-kesalahan yang dimulai dari dia. Gitu aja ya teman-teman. Di dalam kartu bottom deck energinya kita punya The Three of Cups. The Three of Cups ini ngomongin tentang friendship, ngomongin tentang bagaimana kamu tuh menselebrasi kehidupan pertemananmu. Bagaimana orang Sagittarius ini bisa menjadi cahaya di dalam lingkungan dan komunitas. Kalian harus melibatkan banyak orang untuk mendapatkan keberhasilan di dalam karir. Dan kalian juga harus mungkin memulai untuk masuk ke satu komunitas supaya lelakon self love kalian lebih baik. Dan kartu The Three of Cups juga menggambarkan kalian sudah ready untuk mengenal orang baru kalau kalian sudah lama menutup hati kalian. Gitu saja mungkin. Kalau kalian merasa pembacaan ini resonate, cobalah untuk klik like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalian bisa juga konsultasi secara private, bisa klik link yang ada pada bio aku. Thank you, namaste, salam kedamaian, bye bye from now.